Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana. Di sini saya bersama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Web Programming 2. Di sini kelompok saya berjumlah 6 orang. Saya sendiri Aditya Maulana, kemudian ada Aryo Kencono, Lutfi Nursubana, Muhammad Ihsan, Naftaliano, dan Rizky Apriansyah. Nah, di sini judul web yang kami rancang yaitu Sistem Informasi Absensi Kepegawaian Berbasis Web. Baik, saya Naftalianto Telambanua. Sini akan menjelaskan latar belakang, yaitu apa yang menjadi latar belakang dari pembuatan sistem web yang untuk kepegawaian yang kami buat saat ini. Pada saat ini, sistem informasi kepegawaian merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki sebuah organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian dapat mempermudah bagi para pegawai dan karyawan untuk mencari data tentang pegawai ataupun karyawan, serta dapat memperoleh informasi lainnya yang berhubungan dengan sistem kinerja para pegawai atau karyawan. Dalam penyajian informasi kepegawaian organisasi atau perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang sudah menggunakan web sistem informasi kepegawaian dan ada juga yang masih belum. Nah, belakangan ini masih ditemukan dalam suatu perusahaan perekapan data karyawan masih dilakukan secara manual dengan mencatat di sebuah buku besar. Hal ini mempersulit pencarian data pegawai jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan. Penyajian informasi kepegawaian yang belum menggunakan web sistem informasi kepegawaian dapat menghambat kinerja sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini, penulis tertarik dalam membuat sebuah penelitian, yaitu ini kok nggak bisa di ini ya? Dalam hal ini, penulis tertarik dalam membuat sebuah penelitian, yaitu bagaimana membuat sistem informasi kepegawaian dengan menggunakan support PHP dan pengolahan data dengan menggunakan MySQL agar mempermudah dalam proses pengolahan data sehingga mempermudah pekerjaan dan menghasilkan laporan data pegawai. Dan ini menjadi rumusan masalah dalam pembuatan web yang kami buat saat ini. Baik, saya Rizky Apriansyah Hadi akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari sistem informasi absensi kepegawaian berbasis web. Yang pertama, maksud dan tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses input data pegawai, baik pegawai lama atau pegawai baru. Yang kedua, untuk mempermudah pemilik perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pegawai yang dapat dilihat dari data absen pegawai. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pengguna komputer dalam kegiatan penyajian pendataan pegawai. Dan yang terakhir adalah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Web Programming 2 semester 8 Program Studi Teknik Informatika STMIK Nusa Mandiri. Yang selanjutnya, yaitu adalah ruang lingkup. Dalam penulisan tugas ini, penulis membahas tentang sistem data pada sistem informasi kepegawaian. Mengingat pembahasan di dalam data pegawai cukup luas dan agar tugas ini dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi proses input data karyawan, absensi karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori apa saja yang nantinya akan dipakai pada bagian pembahasan. Yang pertama yaitu website. Pengertian website sendiri itu adalah sekumpulan halaman-halaman situs yang terangkum dalam satu domain yang berlokasi di dalam www atau World Wide Web di internet. Kemudian ada
hypertext processor atau yang biasa kita kenal dengan PHP itu adalah pemrograman atau interpreter, proses penerjemah baris sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram, menggambarkan hubungan antara entitas yang memiliki jumlah atribut dengan entitas yang lain dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang kemudian yaitu UML atau Unified Modeling Language adalah salah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, Logical Record Structure atau LRS itu adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ER, akan mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu. Selanjutnya, basis data yaitu kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, di dalam merancang suatu sistem, kita harus bisa mengetahui tentang pemodelan datanya. Nah, Entity Relationship Diagram. Jadi diagram ini adalah pemodelan untuk basis datanya. ERD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah database. Nah, di dalam ERD ini ada simbol atau notasi. Yang pertama itu ada entitas. Biasanya entitas itu adalah objek yang dapat dibedakan, biasanya dilambangkan dengan persegi panjang. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini adalah karakteristik dari sebuah entitas tadi, biasanya dilambangkan dengan oval. Nah, ini dia atributnya. Kemudian setiap atribut itu ada atribut primary key. Nah, di dalam sebuah entitas itu ada atribut primary key-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya relationship. Nah, biasanya relationship itu untuk menentukan hubungan relasi yang terjadi antar entitas. Biasanya dilambangkan dengan belah ketupat. Simbol-simbolnya masih banyak lagi, masih ada atribut composite, atribut multi-value. Nah, selanjutnya untuk membentuk suatu ERD itu ada beberapa langkah, ada 5 langkah. Yang pertama, kita tentukan entitasnya, entitas yang akan terlibat di dalam sistem kita. Nah, jadi kita tentukan entitas apa aja yang kemungkinan akan terlibat. Nah, entitas ini bisa kita dapatkan ketika pengumpulan data. Ketika kita melakukan riset, baik itu melalui kuesioner atau apapun, nah nanti kita akan menentukan, kita akan mendapatkan entitas apa aja yang akan terlibat. Entitas dilambangkan dengan persegi panjang. Nah, ini dalam ERD ini yang disebut entitasnya. Ada entitas pegawai, user, laporan, absensi, data bagian, data jabatan, data pelatihan, data pendidikan, data pengalaman kerja, kajabatan, dan hajabatan. Kajabatan ini kenaikan jabatan, hajabatan ini histori jabatan. Nah, kemudian dari langkah yang kedua, dari setiap entitas ini kita tentukan primary key-nya. Nah, dari setiap entitas ini terdapat primary key-nya. Kalau di pegawai, primary key-nya itu dari nomor induk pegawai. Kalau dari laporan ada data absensi. Kemudian dari absensi itu ada ID
absensi primary key-nya. Dari entitas bagian ada primary key ID bagian. Dari data jabatan ada primary key-nya ID jabatan. Untuk data pelatihan itu ada ID pelatihan dan seterusnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada. Jadi pada langkah ini kita membuat relasi atau hubungan antar entitas. Contohnya entitas pegawai dengan entitas absensi. Entitas pegawai dan entitas absensi itu relasinya adalah pegawai melakukan login untuk absensi. Nah, kemudian langkah yang keempat itu tentukan derajat relasinya atau kardinalitas. Itu untuk setiap himpunan. Nah, atau bisa disebut juga hubungan antar entitas satu dengan entitas yang lain. Kardinalitas ini biasanya kita kenal dengan one to one, one to many, atau many to many. Nah, di sini banyak user mendaftar sebagai pegawai. Kemudian langkah terakhir itu kita tentukan entitas atribut non kuncinya. Nah, di setiap entitas ini kita sudah tentukan primary key-nya. Seperti pegawai ini tadi kita tentukan primary key-nya sebagai NIP. Kemudian kita tentukan juga, kita lengkapi di langkah terakhir dengan atribut non kuncinya, yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Kalau di laporan ini primary key-nya data absensi, maka kita lengkapi atribut-atribut yang lainnya, ada data pelatihan, kenaikan jabatan, data pegawai. Untuk absensi ada primary key ID. Kemudian kita tentukan atribut non jabatannya. Atribut non jabatan itu yang selain atribut non primary key-nya itu, yang atribut yang lainnya selain non primary key itu ini tanggal absen, jam keluar, status masuk, keterangan, dan keterlambatan. Kemudian ada entitas bagian, primary key-nya tadi ID bagian, sedangkan yang lainnya ini adalah atribut non kunci, seperti itu. Setelah itu baru jadi entity relationship diagramnya. Jadi ada 5 langkah yang tadi disebutkan, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Rio Kencono akan menjelaskan tentang logical record structure atau yang biasa disingkat LRS. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan atau skema LRS yang kami buat, langkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu penjelasan tentang LRS itu sendiri. Nah, LRS adalah logika record structure, yaitu representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, LRS ini dibuat setelah kita membuat ERT. Dan ERT itu sudah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Nah, baiklah, di sini kita langsung saja ke skema LRS pada program kami. Pada program kami, LRS ini terdiri atas beberapa tabel. Nah, dan setiap tabel itu terdiri dari beberapa atribut. Di sini ada tabel user yang terdiri dari atribut user ID sebagai primary key dan password ID serta level user yang terhubung ke pegawai. Nah, di sini ada tabel pegawai yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu di sini sebagai ada NIP sebagai primary key, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, ID bagian, ID jabatan, serta foto. Nah, pada tabel absensi di sini terdiri dari atribut ID absensi sebagai primary key dan NIP, tanggal absen, jam masuk, jam keluar, status masuk, keterangan terlambat. Nah, NIP di sini digunakan sebagai penghubung antara absensi dengan pegawai. Nah, selanjutnya di sini ada tabel bagian yang terdiri
atas atribut ID bagian sebagai primary key dan nama bagian. Nah, ID bagian tersendiri, ID bagian di sini itu terhubung ke pegawai di bagian ini. Selanjutnya ada jabatan. Tabel jabatan ini terdiri atas atribut ID jabatan, yaitu sebagai primary key dan nama jabatan. Nah, ID jabatan ini menghubungkan antara jabatan dengan pegawai. Selanjutnya ada pelatihan. Nah, tabel pelatihan ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID pelatihan sebagai primary key, ada NIP di sini, nomor induk pegawai, ada tanggal pelatihan, ada topik pelatihan, ada penyelenggara, ada hasil pelatihan. Nah, NIP di sini berguna sebagai penghubung antara pelatihan dengan tabel pegawai. Selanjutnya di sini ada tabel pendidikan yang terdiri dari atribut ID pendidikan sebagai primary key dan nomor induk pegawai. Terus ada di sini T pendidikan dan D pendidikan. Nah, NIP di sini itu digunakan sebagai penghubung antara tabel pendidikan dengan pegawai. Selanjutnya di sini ada tabel pengalaman kerja yang terdiri dari ID pekerja sebagai primary key, ada NIP, ada nama pekerjaan dan ada data pekerjaan. Nah, NIP di sini juga difungsikan sebagai penghubung antara tabel pengalaman kerja dengan pegawai. Selanjutnya ada histori jabatan. Histori jabatan ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID histori sebagai primary key, ada ID kenaikan jabatan, ada jabatan yang lama atau jabatan old, ada tanggal jabatan, ada jabatan baru, ada tanggal kenaikan jabatan. Nah, ID kenaikan jabatan ini itu berfungsi sebagai penghubung antara histori jabatan dengan tabel kenaikan jabatan. Nah, di tabel kenaikan jabatan tersendiri itu terdiri atas beberapa atribut. Di sini ada ID kenaikan jabatan sebagai primary key, ada NIP, ada masa kerja dan ada keterangan. Dan NIP di sini difungsikan untuk menghubungkan tabel kenaikan jabatan ke tabel pegawai. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur navigasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu RD dan LRS. Di struktur navigasi ini, yang di sini ada yang pertama ada admin, pimpinan, dan pegawai. Dan di admin sini yang pertama ada data pegawai, data pelatihan, data kenaikan jabatan, dan laporan. Dan di laporan di sini dibagi lagi. Yang pertama ada laporan data pegawai, laporan data absensi, dan laporan data pelatihan, dan laporan kenaikan jabatan. Yang kedua yaitu adalah struktur navigasi pimpinan, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan data pegawai, laporan data absensi, laporan data pelatihan, dan laporan data kenaikan jabatan. Dan terakhir yaitu struktur navigasi yaitu pegawai. Pegawai sini terbagi menjadi 2, ada absensi dan data pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file di sini yaitu untuk menjelaskan database yang ada di program kepegawaian absensi atau absensi kepegawaian. Nah, di sini yang pertama ada tabel user, ada tabel absensi, tabel bagian, tabel kenaikan jabatan. Dan bisa kita lihat di sini untuk database pegawai yaitu ada kenaikan jabatan, terus ada jabatan, pegawai, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja, dan yang tadi saya bilang ada user. Dan di sini ya tabelnya itu ada 10, dan di absensi sini yang memiliki cabang lagi, yaitu yang pertama ada ID absensi, ini tanggal absen, jam masuk, jam keluar, status masuk, status keluar, keterangan, dan terlambat. Ini adalah database untuk absensi kepegawaian. Selanjutnya yaitu ada implementasi web. Implementasi web kita di sini yaitu seperti ini. Ini adalah untuk halaman loginnya. Kita memasukkan ID user dan passwordnya. Lalu kita masuk. Terus yang kedua yaitu ada halaman utamanya. Ketika kita login menjadi admin, yaitu seperti ini, yaitu web program kepegawaian. Ada data pegawai, data pelatihan, data kenaikan jabatan, dan laporan. Dan di sini ada tombol keluarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali kesimpulan yang dapat diambil dari program yang kami buat. Dengan dibangunnya sistem informasi kepegawaian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem pengolahan data kepegawaian yang masih mengelola secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga akan terjadi pemborosan waktu dan data yang didapat menjadi tidak akurat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah sistem informasi kepegawaian dapat dijadikan solusi dalam pengolahan data kepegawaian secara efektif dan efisien. Karena dalam hal ini absensi kepegawaian bisa dilakukan secara online. Nah, untuk saran yang dapat diambil yaitu kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan sistem dengan media yang berbeda seperti sensor suara, sensor wajah, sensor retina, dan sebagainya. Nah, saran lainnya yaitu sistem informasi pegawai ini dapat dikembangkan menjadi sistem informasi yang dilengkapi dengan rekapitulasi absensi pegawai bulanan dan pengajuan cuti pegawai. Baiklah, sekian kesimpulan dan saran yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya mengenai penjelasan program akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, terima kasih. Sekarang adalah saatnya demo program kepegawaian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ihsan. Nah, di sini kita lihat data pegawai yang baru ada ini baru satu, itu Naruto sebagai HKG. Ini kita di halaman adminnya. Nah, kita keluar dulu, kemudian kita bisa membuat akun baru di sini, registrasi. Kita isi saja data-data sesuai dengan yang diminta. Ya, ini datanya sudah terisi semua ya. Ini kita simpan saja. Berhasil, kita bisa login di sini untuk absen. Kita isi data yang sesuai yang kita isi. Kita daftarkan tadi. Nah, di sini adalah halaman pegawai. Ini kita bisa absen dan juga edit data pegawai. Oke, pertama saya coba edit data pegawai ya. Pertama tambahkan di riwayat pendidikannya. Pengalaman kerja. Oke. Simpan, ini sudah diisi ya. Kita bisa edit juga ini pengalaman kerja dan detail pendidikannya. Bisa juga tambah datanya. Oke, kita coba saja sekarang absen. Ini nomor induknya kita isi, passwordnya juga. Di sini di jam saya menunjukkan jam 10.48, berarti ini dia sudah telat. Sudah telat nih, ini coba masuk. Ya, Anda telat, tolong jangan ulangi lagi. Ini beda ya, karena ini Wita, di sini masih web, tapi telat pokoknya dia ini. Ini kalau kita mau keluar, misalnya sudah selesai bekerja 1 hari, bisa keluar di sini. Nah, absen keluar, oke. Kehadirannya masuk, keterangan hadir. Telatnya nanti kelihatan ketika pimpinan atau admin merilis data absensi. Coba keluar, kita coba masuk lagi ke halaman admin. Sini kan tadi pertama cuma kelihatan Naruto ya. Nah, sekarang sudah bertambah ini. Ada narasi Kamahro di sini. Bagian administrasi jabatan sebagai manajer. Nah, bagaimana misalnya kita ingin menaikkan jabatan? Ini kan sudah masa kerjanya ini si Kamaru 19 tahun nih, sudah lumayan lama. Coba kita ubah dia manajer sekarang menjadi direktur. Terus dia menjadi orang nomor 2 Konoha. Oke. Kelihatan ya, ini sekarang sudah masa kerjanya 0 tahun, berarti dihitung mulai dari hari ini. Ini kalau misalnya kita bisa nggak naikin lagi nih jabatannya? Ya nggak bisa, karena dia masa kerjanya kurang dari 4 tahun. Jadi dia jadi direktur belum 4 tahun, dia belum bisa naik jadi Hokage, nggak bisa. Terus misalnya kita data pelatihan ini berada pelatihan 1, kita tambah ini ritme 2. Saya pilih saya 1 kan tadi Naruto, 2 Shikamaru. Oke, simpan. Nah, ini lihat di sini bertambah lagi data pelatihannya
Terus bagaimana kalau misalnya admin atau pimpinan ingin melapor, bisa. Kita keluar saja, kita masuk di pimpinan ya. Pimpinan. Nah, ini cuma ada data laporan. Ini kita bisa lihat di sini laporan data pegawai. Ini ada 2, Naruto dan Shikamaru. Misalnya kita pengen lihat detailnya di sini ya, di sini kelihatan fotonya, NIP-nya di biodata riwayat pendidikan. Ini pernah belajar di Gunung Yoboku, terus pekerjaannya pernah di Interpol, gugus tugas dan duta besar. Ini bisa dicetak juga. Nah, kemudian kita bisa juga imprint data absensi. Ini sekarang bulan Juni 2020. Tampilkan. Ya, kelihatan kan tadi yang kita masukkan tadi, Shikamaru organisasi kehadiran 1 kali dan dia sudah terlambat tadi kan. Terus juga laporan untuk data pelatihan. Ini juga ada 2 kan, pelatihan Naruto pelatihan intelijen, Shikamaru pelatihan manajemen pemerintahan. Terus data kenaikan jabatan sini juga. Nah, Naruto dari anggota menjadi Hokage. Keterangan secara aklamasi. Shikamaru dari manajer menjadi direktur. Ya, baik, mungkin itu saja demo demo program dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi.